Tapi kan nyari yang kosong. Lihat dulu, lihat dengan perempuan sini dulu. Ada foto di situ. Terkait perempuan dan hak atas informasi publik di Indonesia. Nah, tema ini kami angkat karena kami melihat bahwa dalam pelaksanaan tugas Komisi Informasi Penanganan Sengketa, kami menemukan bahwa masih banyak terdapat intimidasi bagi para perempuan Indonesia yang mengajukan permohonan informasi. Gitu. Jadi masih banyak perspektif bahwa perempuan itu cukup di dapur, perempuan cukup di rumah, tidak perlu ada di luar rumah melakukan tugas-tugas fungsi lainnya. Gitu. Nah, melalui majalah ini yang dimana kami mengambil narasumber dari beberapa unsur politisi, akademisi, kemudian pengamat publik dan pegiat masyarakat, kami ingin mengedukasi masyarakat Indonesia dari sudut pandang orang-orang yang sudah berhasil di Indonesia ini terhadap kerja-kerja mereka, bahwa mereka sebagai ibu rumah tangga bisa mendidik anak-anak bangsa dengan baik dan bisa juga beraktivitas di berbagai sektor dengan hasil yang luar biasa gitu. Itu bisa menjadi contoh dan edukasi bagi para perempuan Indonesia bahwa kalau kita bicara tentang persamaan hak dan kewajiban, kita bicara tentang emansipasi, kita tidak hanya bicara tentang bagaimana perempuan mendapatkan haknya yang sama dengan pria, tapi kita juga bicara tentang kewajiban bahwa perempuan juga harus bisa melakukan apa yang dilakukan oleh pria. Kita juga bicara tentang bahwa perempuan harus bisa menempa dirinya menjadi lebih baik dan terus lebih baik karena perempuan itu menjadi ibu dan guru dari anak-anak yang dilahirkannya. Gitu. Sehingga perempuan harus menjadi orang-orang yang hebat yang bisa mendidik anak-anak bangsa. Negara yang hebat itu mempunyai perempuan-perempuan yang kuat, terutama dalam upayanya mendidik anak-anak bangsa. Nah, itu sebabnya kami mengambil beberapa narasumber yang menurut kami kompeten karena berhasil dalam mendidik keluarga, anak-anaknya, dan juga berhasil di dalam tugas negaranya. Ya, jadi salah satu contoh di Kalimantan Barat itu pernah terjadi ketika perempuan meminta informasi, kemudian dari badan publiknya mengatakan, kebetulan dia seorang guru honor. Jadi dia dikatakan, untuk apa minta informasi ini? Anda perempuan, Anda di rumah saja gitu. Atau Anda sudah jalankan fungsi Anda sebagai guru. Kalau enggak kami berhentikan nih gitu. Karena ternyata badan publiknya belum mau terbuka terhadap informasi yang dikuasainya. Nah, ini menjadi persoalan karena pengawasan terhadap badan publik itu dilakukan oleh masyarakat. Dan masyarakat itu tidak memandang dia laki-laki atau perempuan. Nah, kasus-kasus seperti ini tidak hanya terjadi di Kalbar, tapi juga terjadi di banyak tempat. Nah, ini menjadi catatan bagi kami bahwa perempuan harus terus didorong dan diedukasi bahwa hak dia sama dengan laki-laki. Informasi ini dalam persidangan sifatnya adalah kuasi peradilan, sehingga kami bisa mengedukasi badan publik. Nah, di dalam persidangan tentu saja yang kami lakukan adalah kami mengedukasi bahwa terkait hak itu adalah tidak membedakan laki-laki atau perempuan. Kalau ada intimidasi atau ancaman seperti itu, malah badan publiknya bisa dipersalahkan karena menutup hak akses dari masyarakat. Gitu. Jadi mau itu laki-laki, mau itu perempuan, setiap dia meminta informasi itu wajib dilayani. Tidak bisa atau tidak boleh sama sekali melakukan pembedaan. Untuk perempuan-perempuan yang kira-kira mengalami hambatan itu bisa langsung ke Komisi Informasi. Nanti kami mengedukasi badan publiknya. Karena fungsi kami yang utama adalah penyelesaian sengketa dan juga mendorong badan publik. Tentu saja laporan ini harus kita respon. Jadi kami mengedukasi badan publik untuk memberikan hak kepada setiap orang tanpa melakukan